Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Mengulang kalimat atau pernyataan sampai 2 kali berarti memberi penegasan bahwa itu penting. Hari ini Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid bahwa apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tidak akan menajiskan seseorang. Karena makan sesuatu tidak membuat manusia berdosa. Mungkin hanya membuat kesehatannya terganggu, kalau apa yang masuk itu terlalu banyak. Kerajaan Allah tidak berkait dengan macam-macam peraturan tentang makanan. Karena kerajaan Allah dan atau keselamatan terbuka untuk segala bangsa. Mari kita merenungkan lebih dalam. Tuhan menginginkan umatnya terus mengalami perubahan hati, bukan tingkah laku. Tingkah laku otomatis berubah seiring dengan perubahan hati. Tingkah laku atau apa yang tampak bisa dipalsukan. Dan karena itu bukan menjadi ukuran utama perubahan yang terjadi. Maka, jika kita mau mengukur bagaimana keadaan rohani kita yang sesungguhnya, kita harus melihat hati kita. Apakah hati kita benar di hadapan Allah? Apakah kita mempunyai hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Hati yang tidak menganggap diri sebagai yang utama. Hati yang lemah lembut dan tulus. Hati yang mudah berbelas kasihan dan memperhatikan orang lain dengan tulus. Hati yang penuh kasih kepada Allah dan kepada manusia. Bukan hati yang penuh dengan segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan.
Karena itu siapa yang tidak menjaga hatinya dan membiarkannya tanpa dipimpin oleh firman Tuhan, hatinya akan makin jauh dari Tuhan dan semakin tercemar. Dengan kata lain, manusia yang hatinya tidak pernah dikoreksi dan dibongkar oleh sabda Tuhan akan terus merasa dirinya suci dan baik. Inilah yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka merasa tidak ada lagi yang perlu dikoreksi dari keadaan hati mereka. Tuhan yang menyatakan firman kepada mereka terus diabaikan, dan firman-Nya tidak mendapat tempat di hati mereka. Hati yang demikian rusak inilah yang tercermin dari mulut mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang keluar dari dalam, itulah yang menajiskan manusia. Hati seseorang akan tercermin di dalam apa yang dia katakan. Kiranya Tuhan memberikan kita kepekaan dalam hal ini. Tuhan memberkati.